يا الله في جنبنا يا إلهنا يا الله هذا يا عم الرئيس هذا الرئيس ربه اجعله يا إلهنا في المرة الثانية نائلا أصوات كثيرة الغائبة يا أرحم الراحمين. Tetapi Mbah Maimun memberikan dukungan sepenuhnya bagi Pak Jokowi. Mungkin beliau mendoakan Pak Prabowo dan juga mendoakan Pak Jokowi. Kita lanjutkan dialog kita pemirsa, saya ingin ke Ustadz Haikal. Ustadz Haikal, Romah Hurmuzi menuding kubu Prabowo Sandi sengaja memotong video, kemudian di framing, kemudian diviralkan begitu. Buktikanlah siapa yang memotong, siapa yang memframing, siapa yang memviralkan. Buktikanlah. Yang penting dalam kasus ini adalah seorang kiai besar, ulama karismatik yang dihormati, berdoa dan telah menutup doanya dengan kafaratul majlis. Walhamdulillahirabbil alamin. Titik. Yang setuju bilang amin, yang tidak setuju tidak usah bilang amin. Selesai. Polemik ini diciptakan oleh Romi. Dan ketika ada orang potong dan edit, Romi sendiri lebih dulu yang mengoreksi ucapan itu. Harusnya Romi melakukan minta maaf bahwa saya tidak pantas mengoreksi sebuah doa. Dan kepada yang motong-motong cari dan tanya apa motifnya. Dan lakukan permintaan maaf di sosial media. Ribuan santri, jutaan santri telah melihat perilaku Romi yang mengoreksi doa kiainya. Ini yang kita sayangkan. Tapi Fadlizon juga sampai buat puisi begitu, puisi judulnya doa yang ditukar dari doa Mbah Mun ini. Dalam membuat puisi tersebut, Pak Fadlizon mengungkapkan pesan dan kesan pribadinya. Pak Fadlizon tidak mengatasnamakan BPN, TKN, tidak mengatasnamakan Gerindra, tidak mengatasnamakan DPR. Pak Fadlizon berhak melakukan itu atas nama pribadi Pak Fadlizon selama tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung orang lain, tidak menghujat dan tidak memfitnah orang lain. Sepenting apa sih efek dari doa dari Kiai Haji Maimun Zubair ini sehingga harus diperebutkan begitu dan juga dukungannya diperebutkan oleh kedua belah pihak capres-cawapres? Masalahnya santri banyak yang sami'na wa ata'na dengan kiai. Itu masalahnya. Ketika Mbah Mun mengatakan terakhir menyebut nama Prabowo, mau dilihat dari sudutuna usaharos nastek malagomani bayan, disebutnya nama Prabowo, maka santri akan ikut Prabowo. Itu yang ditakuti. Dan itu akan membuat Romi gagal dalam acara kemarin. Dan Romi takut gagal. Sehingga terus mengubar Mbah Mun supaya menyebutkan nama Jokowi dan meralat ucapan itu. Itu yang kami lihat. Bang Amsori. Ya, memang tadi saya katakan kembali bahwa Kiai Maimun Zubair ini adalah ulama karismatik, akbarul ulama besar yang masyhur, yang tersohor di negeri Indonesia ini. Nah, kekuatan doa beliau ini kan yang memang katakan taqarrub ilallah, lebih dekat pada Allah, di luar dari konteks politik. Katakanlah tadi doa yang terbersit mungkin dalam setiap doa tadi di doa beliau ini memang santri banyak yang samina wa ta'na. Sam'an wa ta'an. Jadi banyak yang katakanlah tadi sebagai santri, oh ulama kiai ini pesantren ini memilih kiai ini, jelas bahwa pasangan 01 ya silakan. Dan tadi masalah Kiai Maimun Zubair menyupakan tadi Hazarois Marotan Saniyah, berarti kan 2 kali pemimpin tadi. Yang memimpin 2 kali siapa? Yang telah sekarang saat ini memimpin adalah Pak Jokowi. Kalau 2 kali tadi ya adalah Pak Jokowi untuk 2 kali menjadi pemimpin negeri ini. Kalau memang metode tadi kalimat murokabnya dari kalimat tadi matannya, isi dari kalimat tadi adalah Prabowo, berarti yang menjadi capres untuk 2 kali ya Pak Prabowo. Itu dari konteks. Nah, pentingnya tadi ulama politik dengan politik ulama, jadi khawatir Pak Kiai Maimun ini menjadi menjadi dukungan tadi para capres dan cawapres tadi untuk menggait suara. Nah, inilah memang Gus Romi tadi ya sangat disayangkan terlalu tatawir ya, terlalu berlebih-lebihan. Jangan sampai ada santri-santri yang lain yang
menyampaikan kepada kiainya, kiai tolong diralat doanya. Jangan sampai ada santri-santri lain yang seperti Gus Romi. Tapi benar juga kalau Gus Romi tadi dalam hal kepemimpinan sebagai ketua umum P3, sebagai terutama juga sebagai tim kemenangan misalnya dari partai, ya bisa saja beliau menarik beberapa santri-santri untuk memilih pasangan calon 01. Saya ingin ke Mas Sombi, sepenting apa Mbah Mun ini? Apakah memang bisa begitu membuat para santrinya memilih apa yang ia pilih begitu? Bagi para santri, takzim kepada kiai itu sami'na wa ata'na. Karena kebesaran kiai itu yang telah berjasa luar biasa kepada para santrinya. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh santri untuk membalas kecuali sami'na wa ata'na dan kemudian menjaga nama baik kiai ini. Dan Mbah Mun itu punya pengaruh yang luar biasa. Santrinya ada di mana-mana. Untuk Pantura, kalau kita lihat dari Surabaya, bahkan kemudian Bondowoso, sampai Brebes, kemudian sampai sana lagi Cirebon, Pantura, itu hampir begitu banyak santri-santri dari Serang, dan itu sangat berpengaruh. Ketika kiai bilang A, insya Allah semua mayoritas lah itu akan sami'na wa ata'na. Nah, dalam konteks inilah kemudian bagi para politisi menjadi penting, signifikan suaranya ketika Mbah Mun untuk mendukung. Maka karena itu Mbah Mun sebagai kiai besar ulama bangsa ini mengayomi semuanya, berulang kali di berbagai kesempatan mendoakan dua-duanya. Prabowo ketemu didoakan, misal kayak tanggal 29 September kalau nggak salah, Pak Prabowo bersama timnya itu datang ke sowan ke Mbah Maimun Zubair, beliau didoakan untuk jadi presiden. Itu juga viral pada saat itu. Kemudian kemarin Pak Jokowi kalau pertemuan umum didoakan bersama-sama. Itulah menurut saya kebesaran Mbah Maimun Zubair. Menurut ini perlu dihentikan lah polemik tentang doa itu, nggak usah ditarik sana, nggak usah ditarik sini, karena kebesaran Mbah Maimun Zubair harus dijaga. Bagi kami para santri, kehormatan, kebesaran dan keulamaan Mbah Maimun Zubair kami jaga, sehingga nggak perlu lagi di medsos itu ada meme macam-macam, nggak perlu lah. Kami berharap bahwa hargailah, hormatilah dan muliakanlah kiai kami, gitu loh. Jangan ditarik, jangan soal doa kemudian menyebut dohirnya, kita nggak usah berpolemik soal bahasa. Hati Mbah Mun yang tahu, dan Allah itu melihat hatinya, ya. Allah itu melihat seseorang itu hatina. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yang turu ila qulubikum wa amalikum. Lihat hatinya. Hati Mbah Mun seperti apa? Kita akan lihat pada tanggal 17 April. Kalau Prabowo yang menang berarti hatinya ke Prabowo. Kalau Pak Jokowi menang berarti hatinya ke Pak Jokowi. Jadi santrinya nggak ada yang tahu nih hatinya Mbah Mun kemana? Tidak ada yang bisa menafsirkan secara valid. Cuman geseng saja. Ini kalau menurut paslon nomor 2, ya ini paslon nomor 2, paslon nomor 1, ini paslon nomor 1. Cuman memang yang menjadi polemik itu adalah ketika datang Pak Prabowo ke sana, doanya nggak keliru, tapi ketika Pak Jokowi datang ke sana kok doanya keliru. Itu yang kemudian jadi polemik. Ya, pilihan ulama ini menjadi sangat penting, dan kita punya informasi terkait dengan berebut suara dari ulama. Dukungan para ulama terus diperebutkan oleh pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin serta pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Kunjungan ke pesantren untuk bertemu ulama serta para santri menjadi salah satu strategi masing-masing pasangan untuk meraih dukungan. Seperti yang dilakukan oleh Capres nomor urut 01 Joko Widodo. Jokowi berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kriminalisasi ulama. Dikriminalisasi. Kalau kriminalisasi itu tidak ada kasus hukum, tidak mempunyai kasus hukum, kemudian dimasukkan ke sel, itu namanya kriminalisasi. Dan kalau ada kasus hukumnya, ada masalah hukum, ada yang melaporkan, aparat kemudian
melakukan penyidikan, kemudian dibawa ke lembaga yudikatif yang namanya pengadilan, yang memutuskan di pengadilan. Kalau memang dianggap tidak salah, ya mesti bebas. Ini betul. Sementara itu, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto juga melakukan silaturahmi ke sejumlah pondok pesantren, termasuk mendatangi pondok pesantren Darussalam Blok Kagung Tegal Sari, Banyuwangi, Jawa Timur. Kedatangan Prabowo Subianto disambut sejumlah pengasuh pondok pesantren Darussalam dan meminta restu kepada tokoh agama sebelum dirinya maju sebagai calon presiden. Dan saya ingin untuk menyapa rakyat di daerah sini. Kenapa saya merasa harus melakukan itu? Pertama, ini adalah kebiasaan bangsa kita. Kubu Joko Widodo Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno saat ini terus menggalang dukungan ulama untuk meraih pemilih Muslim. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, jumlah pemilih Muslim tentu menjadi target bagi siapapun yang akan maju dalam pemilihan presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Daya tarik ulama menjadi sangat besar begitu di kontestasi Pilpres 2019. Saya ingin ke Pak Mas Duki, sebenarnya seharusnya seperti apa ulama dalam berpolitik kalau begitu? Ulama itu kenapa selalu diperebutkan oleh proses perebutan kontestasi politik, apakah itu presiden, apakah itu gubernur dan seterusnya sampai ke bawah? Karena memang ulama itu mempunyai fungsi yang strategis di masyarakat. Ulama umumnya dia punya pesantren. Setidak-tidaknya dia punya 3 fungsi. Fungsi pertama itu ada satu ayat di dalam Al-Quran disebutkan bahwa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Sehingga kenapa? Karena memang ulama itu punya fungsi tafaqquh fiddin. Jadi orang yang mengajar agama dan ilmu-ilmu agama ada di dia. Fungsi pertama itu. Jadi fungsi keilmuan ulama itu luar biasa karena dia juga adalah, tadi sudah kita katakan bahwa dia adalah pewaris para nabi. Itu yang fungsi pertama. Lalu fungsi yang kedua, ulama di Indonesia itu juga mempunyai fungsi tabligh, ya, mempunyai fungsi yang juga dijalankan oleh Rasulullah SAW. Dia menyampaikan ajaran, menyampaikan risalah. Dan di Indonesia itu fungsi tabligh itu dilakukan oleh ulama itu dengan cara-cara yang damai, dengan cara-cara yang hikmah, dengan cara-cara yang bijaksana. Itulah sebabnya kenapa Muslim di Indonesia itu antara lain sekarang salah satu predikat terbaiknya itu adalah Muslim moderat terbesar di dunia. Tapi bolehkah ulama berpolitik? Ya, nanti dulu. Ya, itu maksud saya. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga itu adalah bahwa ulama itu mempunyai fungsi pemberdayaan masyarakat. Kalau ada datang dikasih saran, oh begini, kalau ada persoalan ekonomi, kalau ada yang sakit dia dikasih pengobatan begini dan seterusnya. Jadi 3 fungsi inilah yang menyebabkan kemudian kenapa ulama itu menjadi diikuti oleh banyak orang. Bahkan kadang-kadang dia menjadi ulama karismatik yang sangat berpengaruh dan dihormati seperti Mbah Maimun tadi itu. Nah, disitulah sebenarnya maka selalu jadi perebutan, Kalau kenapa ulama berpolitik bagaimana? Mbah Maimun itu jangan salah, Mbah Maimun itu adalah orang P3. Dia Partai Persatuan Pembangunan. Dia adalah sebagai semacam mustasyarnya lah ya, sebagai penasehat P3. Oleh karena itu dia sangat dekat dengan Romi. Bahkan tadi disebut-sebut bahwa ada masing-masing pihak mengklaim ada yang mendukung ke nomor 1 nomor 2 itu urusannya lah. Tapi yang saya ingin katakan faktanya bahwa Mbah Maimun Zubair itu adalah tokoh P3 dan itu Romi adalah ketua umum P3 gitu kan, seperti itu. Sehingga memang ulama berpolitik itu ya biasa aja. Bahkan Imam Ghazali menyatakan antara ulama ya, antara agama dalam hal ini diwakili oleh ulama dan politik itu 2 hal yang sebenarnya yang bisa berjalan seiring sebenarnya. Baik, saya ingin ke Ustadz Haikal. Ini kan Mbah Mun ini tokoh di P3, begitu wajar kalau Mbah Mun ini mendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin. Silahkan, seperti saya katakan,
Dari awal penutup pertama, sesi awal tadi, segmen 1, saya katakan Mbah Mun mendukung nomor 1, nomor 2, saya lagi di TV. Yang kita kritisi adalah perilakunya Mas Romi. Saya lagi di TV, yuk. Ya, yang saya sayangkan seperti itu. Sekarang begini, mari kita akhiri dengan satu ilustrasi yang saya coba simpel dan singkat. Sayyidina Ali sedang berperang dengan seseorang dalam perang Badar. Orang itu bernafsu sekali ingin membunuh Sayyidina Ali. Lalu dengan kepiawaian Sayyidina Ali berpedang, orang itu terpental pedangnya dan dia tersungkur, dan Sayyidina Ali siap untuk membunuhnya karena sebelumnya dia mau membunuh Ali. Baik. Lalu orang itu mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan Ali tetap membunuh orang itu. Sahabat yang melihat kejadian ini melapor kepada Nabi. Baik. Dan apa yang dikatakan Nabi menyalahkan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Lisannya telah menyebutkan la ilaha. Baik, maaf kita terputus dengan Ustadz Haikal. Saya ingin ke Bang Amsori, ini bagaimana menjaga begitu keutuhan umat di tengah pilpres ini, banyak sekali begitu klaim dari pilihan dari ulama. Iya, tadi dari beberapa fungsi ulama harusnya sebagai penyatu, wasatiyah sebagai penengah. Karena Islam moderat tadi, Islam wasaton, Islam sebagai yang di tengah-tengah, Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat yang terhadap seluruh alam. Nah, perannya sebagai ulama yang sebagai ahli warisnya Nabi, ya, pewarisnya Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Peran ulama kita kaitkan lagi. Jangan sampai tadi ada ulama yang kriminalisasi, atau ulama atau mengkriminalkan ulama, atau mengulamakan kriminal. Jadi atau ada namanya istilah ulama berpolitik atau politik ulama. Nah, disinilah sebenarnya peran masing-masing ulama yang sebagai dalam pilpres ini diharapkan sebagai penyejuk, sehingga pilpres ini bisa berjalan aman, damai, seperti itu. Nah, tadi ulama ya ulama-ulama baru nih, jangan sampai jadi ubaru ya. Ulama nggak apa-apa, tapi jangan ubaru yang ini. Ulama harus jadi penyejuk begitu ya. Baik, itu setuju kita semua. Terima kasih Bang Amsori, Pak Mas Duki, dan juga Mas Tommy, dan juga sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Ada Ustadz Haikal dan pemirsa. Kami masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Special Report.